mari kita mengambil sikap hati, mengangkat rasa syukur kita pada pagi hari ini, karena kasih setianya selalu baru setiap hari. Kasih setianya yang kita rasakan hari ke hari, kasih setianya yang sungguh tak terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Syukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari dengan mengangkat tangan kita katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur.
Mari tetap jemaat saya sambil mengangkat tangan, katakan bersyukur. Mari bersama-sama katakan bersyukur, 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 bersyukur. Ku sembah selama hidup kami Tuhan, selama hidupku. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita.
sembah. Sambil mengangkat tangan kita kata, Kau ku sembah. Mari sembah Dia, Raja di atas segala raja. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Syukur. Kau ku sembah. Saya jemput jemaat semua untuk bangkit berdiri sambil kata, Kau ku sembah. Menyenangkan Tuhan diam di hadirat-Mu ya Bapa. Bila penyembahan kami Tuhan biar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Yesus. Sekarang kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Yang sudah siap untuk memuji membesarkan Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Shalom. Lambaikan tangannya ke kiri kanan, katakan shalom. Sukacita kita bisa berkumpul bersama memuji membesarkan nama Tuhan, amin. Amin. Karena kita percaya ada kuasa dalam setiap puji-pujian kita, amin. Amin. Gak kedengeran nih, amin. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Sukacita katakan, Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan
sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Ujilah kami Tuhan, selidiki hati kami Bapa. Biar hanya ada Engkau di tempat yang terutama di hati kami ya Tuhan. Biar hanya ada Engkau Tuhan di hati kami ya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu.
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri, katakan ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak katakan Kau layak disembah. Layak disembah. Beri pujian bagi Tuhan Yesus, beri pujian bagi Tuhan Yesus, beri pujian bagi Yesus. Mari kita tinggikan dan agungkan Dia. Dia Allah yang luar biasa, Dia Bapa yang dahsyat. Sida bada 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 bada. Sida bada 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 bada. Yes, sida bada bada bada. Sida bada 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 bada. Terima kasih Bapa, ini ungkapan hati kami yang kami katakan kepada Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan,
Engkau layak diagungkan. Kau Allah yang luar biasa. Bahkan Kau Allah yang hadir tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan pasti kerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Kata pagi ini kami yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa Tuhan telah berikan bagi setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan pagi ini Tuhan pun akan berfirman kepada kami. Sebelum Tuhan berfirman, kami minta Tuhan urapi hati, telinga dan pikiran kami, sehingga hati kami menjadi hati seorang murid, telinga kami telinga seorang murid yang terbuka lebar-lebar kepada firman Tuhan, agar dengan demikian setiap kami akan mengalami kuasa, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sekarang Tuhan berfirmanlah, karena kami semuanya telah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita berkata amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, shalom. 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 Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersuka cita pagi ini, amin. Karena terus kita rasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah menyeberangkan kita memasuki bulan Mei Bapak Ibu sekalian. Karena itu di awal bulan Mei ini saya ajak kita buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kita akan bacakan firman ini berganti-gantian. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, sidang jemaat baca ayat-ayat yang genap, agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 11, kita baca berganti-gantian agar kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Saya mulai ayat 1, sidang jemaat teruskan ayat 2 sampai 11, kita baca berganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit,
budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman yang baru saja kita baca ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose, yang ingin menekankan kepada mereka bahwa Paskah yang kita rayakan beberapa minggu yang lalu bukan hanya kita fahami dan kita mengerti sebagai kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tapi Paskah yang kita peringati beberapa minggu yang lalu harus kita fahami juga bahwa Paskah adalah kebangkitan saya, kebangkitan saudara, kebangkitan kita dalam sebuah kehidupan yang baru. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya bulan Mei ini Bapak Ibu sekalian, tema dari Gereja Bethel Indonesia adalah karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah dengan bangkitnya kita bersama-sama dengan Kristus dari kematian, maka kita juga adalah orang-orang yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Amin. Roh Kudus memampukan saudara, Roh Kudus memampukan saya untuk apa? Mengalami perubahan oleh Roh Kudus. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian sebagai makna dari Paskah yang kita peringati beberapa minggu yang lalu. Karena itu kalau kita pelajari mengenai kekristenan Bapak Ibu sekalian, maka jelas sekali bahwa perubahan adalah kata kunci untuk kekristenan. Perubahan adalah kata kunci untuk kekristenan, di mana kita dirubah dari tadinya berada di bawah kutuk. Kini kita dimerdekakan di dalam Kristus. Amin. Perubahan. Tadinya kita berada di bawah kutuk. Kini oleh karena kebangkitannya kita dimerdekakan oleh Kristus. Perubahan. Tadinya kita orang hukuman menjadi orang yang bebas. Tadinya kita budak dosa menjadi hamba Kristus. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian berbicara tentang perubahan yang dikerjakan oleh Kristus dalam diri saudara, dalam diri saya, dalam diri kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu sekalian lama jadi orang Kristen, aktif dalam kegiatan kegerejaan, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, pasti ada yang salah di situ. Pasti ada yang salah di situ. Karena kata kunci dari kekristenan tadi adalah perubahan. Dari orang hukuman menjadi orang bebas, dari budak dosa menjadi hamba Kristus. Karakter kita diubahkan oleh Roh Kudus. Sehingga makin lama kita makin menjadi seperti Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, karakter yang diubahkan Kristus ini, karakter yang diubahkan Roh Kudus ini harus menjadi sesuatu yang
mendasari gerak hidup kita sehingga betul-betul makin lama kita makin menjadi seperti Yesus. Amin. Makanya selama bulan Mei ini Bapak Ibu sekalian akan kita renungkan firman yang berhubungan dengan tema bulanannya GB ini. Di mana hari ini kita akan renungkan tentang karakter yang diubahkan Roh Kudus. Selanjutnya pujian dan doa yang mengubah hati. Hati yang keras diubahkan. Hati yang sulit diubahkan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengalahkan godaan dosa itu. Kenapa? Karena hati kita sudah diubahkan. Kita diubahkan dalam hadiratnya. Banyak orang saudara frustrasi dengan dirinya. Kenapa? Dia merasa, saya kok sulit amat berubah ya. Masuk ke hadiratnya. Makin dalam kita masuk ke hadiratnya Bapak Ibu sekalian, akan makin terasa perubahan yang makin hari makin menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena kita diubahkan dari dalam oleh Roh Kudus itu. Dan dengan demikian pengurapannya akan terjadi dalam diri kita. Sehingga kita betul-betul dilayakkan dan dimampukan untuk melayani Tuhan, dan melalui kita akan banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita akan renungkan tema yang pertama ini, karakter yang diubahkan oleh Roh Kudus. Tentu pertanyaannya yang menjadi dasar perenungan kita adalah bagaimana agar karakter kita terus diubahkan menurut pembacaan firman yang baru saja kita renungkan. Bagaimana agar karakter kita terus diubahkan sehingga kita makin hari makin menjadi seperti Yesus yang diharapkan oleh Tuhan itu. Saudara, dari pembacaan ini saya melihat bahwa paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya sehingga kita mengalami perubahan karakter seperti yang Tuhan inginkan. Yang pertama adalah supaya karakter kita makin diubahkan, disebutkan dalam ayat 1 dan ayat 2. Kita harus mencari perkara yang di atas. Harus mencari perkara yang di atas. Dalam ayat 1 dan 2 pembacaan kita tadi dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Apa sih arti mencari perkara di atas? Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa mencari perkara yang di atas ini adalah sebuah ungkapan yang berarti kita mengutamakan dan memprioritaskan hal-hal rohani lebih dari hal-hal dunia. Kita memprioritaskan perkara-perkara rohani lebih dari perkara-perkara di dunia ini. Itu arti daripada mencari perkara di atas. Karena ketika kita mengutamakan perkara rohani, maka karakter kita akan berubah, Bapak Ibu sekalian, seiring dari pengutamaan kita terhadap perkara-perkara rohani itu. Tentu tidak cukup hanya mempelajarinya. Tentu tidak cukup hanya membacanya.
Tetapi saudara, tetapi saya, tetapi kita harus mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Problem terbanyak sekarang ini, bahkan sejak dulu, adalah orang hanya sekedar ingin belajar konsep, wacana, tetapi tidak dihidupi, sehingga enggak ada perubahan yang signifikan dalam diri. Makanya melalui ayat ini ingin dikatakan kepada saudara, ingin dikatakan kepada saya, ingin dikatakan kepada kita, bukan hanya sekedar kita rindu mempelajarinya, rindu ingin mengetahuinya, tapi harus betul-betul ada komitmen untuk apa? Mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Itulah yang akan mengubah engkau, mengubah saya, dan mengubah kita, sehingga makin lama kita makin menjadi seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya kita mengalami perubahan karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua, matikan perkara-perkara duniawi dalam diri saudara, dalam diri saya, dan dalam diri kita. Matikan perkara-perkara duniawi dalam diri kita. Ayat 5 sampai ayat yang ke-8 pembacaan kita tadi, Bapak Ibu sekalian, jelas sekali tekankan di sana bahwa ini yang harus kita lakukan. Disebutkan dalam ayat 5 tadi, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukannya dalam hal ini ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, perubahan karakter juga diawali dengan kegigihan kita. Untuk apa? Mematikan segala sesuatu yang duniawi. Perubahan karakter juga diawali dengan kegigihan kita untuk apa? Mematikan segala sesuatu yang duniawi. Jadi perubahan karakter itu harus ada tekad yang gigih. Untuk apa? Mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam diri kita. Disebutkan Alkitab di sana, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan lama dikatakan di sana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan lain sebagainya. Alkitab katakan kita harus gigih mematikan ini. Harus mendisiplin diri sekuat tenaga. Dengan pimpinan Roh Kudus tentu. Dengan kekuatan dari Roh Kudus tentu. Untuk apa? Mematikan semua sifat-sifat duniawi, sifat-sifat jahat dalam diri saudara, dalam diri saya, dan dalam diri kita sekalian. Jadi karakter yang diubahkan itu, manusia yang berubah itu adalah sebuah kesadaran sungguh-sungguh dan usaha sungguh-sungguh dari kita untuk apa? Makin lama makin menjadi seperti Yesus. Kenapa saudara? Ya karena dunia ini juga akan berusaha menyeret saudara, menggeret saudara
menjadi orang-orang yang duniawi. Iblis juga akan berusaha keras untuk apa? Membawa saudara kepada perkara-perkara duniawi. Sehingga di sini ada pertarungan yang sengit antara keinginan Tuhan agar engkau menjadi sepertinya dan iblis yang menyeret engkau menjadi manusia yang duniawi, dan kita sendiri yang punya kerinduan yang keras untuk mengalami perubahan, sehingga kita makin lama makin menjadi seperti Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang kedua yang harus kita lakukan, matikan perkara duniawi. Matikan perkara duniawi. Sekarang yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan supaya kita mengalami karakter yang diubahkan, yang ketiga adalah kenakan manusia baru. Kenakan manusia baru. Ayat 9 dan 10 pembacaan kita tadi Bapak Ibu sekalian, di sana jelas dikatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia baru serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bahkan ayat 11 dikatakan di sana, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini adalah prinsip umum yang berlaku bagi siapa saja. Ini adalah prinsip umum yang berlaku bagi siapa saja yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan, sehingga kita semuanya betul-betul menjadi manusia baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin yang ketiga ini saya katakan di sana, langkah berikutnya untuk mengalami perubahan karakter adalah dengan memahami posisi baru kita di dalam Kristus. Jadi masing-masing kita ini mesti ngerti, mesti paham, mesti tahu betul. Sekarang ini kita punya posisi yang baru dalam Kristus. Sebelumnya kita mengenakan manusia lama, sekarang sudah mengenakan manusia baru. Dulu kita mengenakan manusia lama, pakaian lama. Sekarang kita sudah mengenakan pakaian baru, manusia baru, yang akan terus-menerus diperbaharui, dikatakan di sana, sehingga kita makin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita mesti eling betul setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik. Saya bukan saya yang lama lagi. Saya yang baru. Sehingga kalau dunia ini berusaha mengalihkan saudara, menggoda saudara, saudara mesti komit, saudara mesti kuat. Berkata tidak kepada dunia ini. Kenapa? Saudara udah ngerti posisi saudara, saya udah ngerti posisi saya, kita udah mengerti posisi kita sebagai manusia yang baru. Saudara, kalau kita firm dalam hal ini, kalau kita berpegang betul dalam hal ini,
iblis pun lama-lama akan tahu kalau saudara adalah orang yang apa? Orang yang komitmen dalam kebenaran. Dia akan bilang percuma saja kita godain dia, nggak bakalan. Dia itu betul-betul komit dalam kebenaran. Dia ngerti betul posisinya. Tapi kalau kita tidak paham ini Bapak Ibu sekalian, maka kita nanti menjadi apa? Menjadi bulan-bulanan iblis. Kenapa? Dia tahu kau gampang digoda, dia tahu kau gampang dibelokkan, dia tahu kau gampang dipatahkan. Tapi kalau kita udah sadar betul posisi kita dalam Kristus sekarang, saya adalah manusia baru yang akan terus menerus diperbarui dalam Kristus sehingga menjadi serupa dengan Kristus. Maka satu saudara punya sasaran yang jelas. Energi saudara akan diarahkan kepada sasaran yang jelas itu. Tapi yang kedua juga iblis tahu bahwa kau tidak mudah digoyahkan. Karena kau ngerti betul posisimu di hadapan Tuhan. Ini tentu Bapak Ibu sekalian adalah sebuah proses yang terus-menerus berlangsung. Yang terus-menerus berlangsung sampai akhir hidup kita. Jadi ini bukan perjuangan yang ringan. Bukan perjalanan yang ringan. Ini sebuah perjalanan yang harus kita lakukan bersama dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita komit, akan ada buah-buah yang indah yang kita lihat dalam diri kita. Nanti kita akan lihat diri kita, iya ternyata bisa juga saya berubah ya. Iya ternyata ada kemajuan dalam diri saya ya. Saudara nanti akan bangga dengan capaian saudara. Sama seperti kita dalam katakanlah perjuangan dalam hidup ini. Akan bangga dengan capaian-capaian kita. Setelah kita bekerja keras misalnya sekian tahun. Kita lihat umpamanya katakanlah rumah kita makin besar. Ladang kita makin luas. Kita berkata, ternyata gak sia-sia ya saya bekerja keras. Ternyata gak sia-sia ya saya berusaha. Sama dengan hal-hal rohani. Nanti kita lihat, wah luar biasa Tuhan mengubah saya ya. Kan masing-masing kita ini yang tahu siapa kita kan. Kita akan berkata terima kasih Tuhan. Dan itu juga akan memotivasi saudara, memotivasi saya untuk apa? Untuk makin berjuang lagi, makin berjuang lagi, makin berjuang lagi. Sampai pada akhirnya nanti betul-betul kita menjadi seperti Yesus. Jadi karena itu saudara, saya katakan di sana mulailah dengan semangat setiap hari. Untuk memiliki karakter yang diubahkan. Kita percaya bersama dengan Roh Kudus yang membimbing, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan akan membawa kita sampai ke sana sehingga betul-betul Tuhan akan dimuliakan dalam hidup saudara, hidup saya dan hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdiri semua Bapak sekalian. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita siapkan diri kita sementara akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita sampai ke sana, mari kita buat sebuah tekad dengan sebuah kesadaran bahwa saya ingin diperbaharui oleh Tuhan. Saudara yang tahu diri saudara, saya yang tahu diri saya. Kita yang paling tahu di mana titik-titik lemah dalam diri kita. Kita yang paling tahu di mana
hal-hal yang mudah keropos dalam diri kita. Karena pagi ini, mari masing-masing kita katakan dari hati yang terdalam, Tuhan, saya rindu diubahkan. Saya rindu diubahkan. Saya rindu diubahkan. Biar itu menjadi doa kita. Tetapi tidak saja menjadi doa kita, tapi langkah iman kita setiap hari. Langkah iman kita setiap hari. Tuhan telah menebus engkau dengan darah yang mahal. Tuhan telah tebus kita bukan dengan perak atau emas. Dia tebus kita dengan darahnya. Tujuan penebusannya adalah supaya engkau diubahkan menjadi seperti Yesus. Izinkan dia menjamah engkau. Izinkan dia mengurapi engkau. Izinkan dia melengkapi